Pemirsa, buruh dari berbagai aliansi Jumat pagi long march menuju kantor Kemenakertan ini Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah buruh. Para buruh sempat memblokade gerbang tol Pedati Jakarta Timur. Konvoi para buruh yang akan masuk ke ruas tol Wiyoto Wiono di gerbang tol Pedati dihadang polisi. Para buruh sempat memaksa masuk tol namun dilarang oleh polisi karena mereka menggunakan sepeda motor. Sempat terjadi negosiasi antara perwakilan buruh dengan anggota kepolisian. Konvoi para buruh dialihkan polisi melalui ruas jalan DI Panjaitan menuju kantor Kemenakertan. Mengantisipasi masa buruh lanjutan, gerbang tol Pedati sementara ditutup. Kemacetan sempat terjadi dari Jalan Pemuda menuju Cawang. Aksi long march buruh ini merupakan rangkaian aksi menuntut kenaikan upah sejak 17 November 2021. Ya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI memprotes penetapan upah minimum 2022. Berikut pernyataan Presiden KSPI Said Iqbal. Menolak keras istilah batas bawah, menolak keras menggunakan istilah indeks atau koefisien daripada inflasi. Turun, tidak ada kenaikan upah. Yang ada turun penurunan upah. Tadi Depok batas bawahnya 2,86, upah minimum 4,33, batas atasnya 5,7. Nggak mungkin orang milih 5,7, dia milih 2,8. Batas bawah. Boleh kok. Kenapa saya harus bayar 4,3? Sebelumnya masa buruh di Jakarta kembali berunjuk rasa tuntut kenaikan upah minimum provinsi yang akan segera diketok palu. Mereka menggelar long march dari kawasan Tugu Tani menuju Balai Kota Jakarta. Masa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FSP, LEM, SPSI, long march dari kawasan Tugu Tani menuju Balai Kota Jakarta. Mereka menolak keputusan pemerintah soal rata-rata kenaikan upah minimum provinsi yang hanya sebesar 1,09%. Mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, masa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 3,57% agar daya beli buruh tetap terjaga. Dan itu angkanya tidak jauh dari kenaikan 3,27% tahun lalu. Tahun lalu masa pandemi 3,27%. Sekarang kita hanya minta 3,57%. Tidak terlalu signifikan bagi DKI Jakarta yang ekonominya sudah tumbuh 2,43% kalau dari total. Tapi kalau dari industri pengolahan naik 11,6%. Industri pengolahan, data BPS. Industri manufacturing naik 5%. Otomotif tumbuh di atas 100%. Wajar nggak kami hanya minta seperti itu? Usai berdiskusi dengan perwakilan masa buruh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui masa buruh di depan Balai Kota. Menurut Anies, kenaikan upah minimum provinsi sudah diatur di tingkat pusat dan DKI Jakarta harus mengikutinya. Namun begitu, Anies berjanji akan menurunkan biaya hidup di DKI Jakarta. Antara lain dengan menyediakan pangan murah yang didistribusikan melalui koperasi buruh serta menggratiskan ongkos transportasi. Nah, untuk menaikkan UMP ada ketentuannya yang harus ditaati. Tapi untuk yang menurunkan biaya hidup, nah kita bisa membantu di situ. Jadi DKI dengan kartu buruh pekerja Jakarta, kemudian memberikan fasilitas untuk pangan murah, kemudian memberikan biaya transportasi yang ditanggung, lalu kartu Jakarta Pintar untuk anak-anaknya, diharapkan bisa mengurangi biaya. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan segera merealisasikan janjinya dengan menggandeng asosiasi buruh dan berbagai pihak terkait. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09% menuai polemik. Kita akan membahasnya dengan Bapak Heber Simbolon, Sekjen Entrepreneur Indonesia, yang juga merupakan anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang sudah hadir di studio. Dan juga tersambung melalui sambungan Zoom ada Ibu Dian Septitrisnanti, Ketua FSBPI, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia. Selamat sore, Ibu Dian. Ya.
Selamat sore. Baik, selamat sore juga Pak Heber yang sudah datang ke studio. Terima kasih. Selamat sore. Iya, baik, saya ke Pak Heber terlebih dahulu. Pak Heber, ini kan pemerintah sudah memutuskan kenaikan UMP ini sebesar 1,09%. Kalau menurut Pak Heber, apakah nilai ini sudah fair-kah begitu untuk buruh dan juga untuk pengusaha? Saya pertama menanggapi dari segi pengusaha. Saat ini sebenarnya sangat sulit untuk menjalankan usaha di negara kita di masa pandemi. Di masa yang sulit juga 2 tahun yang lalu kita dalam kondisi sulit. Namun karena kita pengusaha komitmen untuk menyetujui dan mengikuti aturan pemerintah, kita ikuti peraturan yang ada, kita ikuti pemerintah. PP itu saya kira sulit, pahit, tapi pahit ini mudah-mudahan jadi obat bagi pengusaha. Nah, itu dari Pak Heber, begitu pahit tapi mudah-mudahan jadi obat. Nah, kemudian bagaimana Budian menanggapi hal ini, karena dari buruh sendiri tentu saja menolak kenaikan upah yang dirasa kurang begitu, hanya 1,09%. Bagaimana? Apa sebenarnya pertimbangan daripada buruh itu sendiri untuk menolak tadi ya angka di 1,09%? Budian? Ya, pertama-tama daya beli. Ya, halo, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, silakan Budian. Ya, pertama-tama daya beli buruh. Ya. Halo, apakah mendengar suara saya? Iya, silakan Budian. Pertama-tama daya beli buruh itu sudah sangat jatuh, gitu ya. Angka konsumsi rumah tangga itu sudah jatuh lebih dari 10%. Jadi untuk harapan buruh sendiri ya, iya, halo. Iya, Budian. Jadi untuk harapan halo. Iya. Apakah suara saya bisa terdengar? Silakan Budian. Suara saya sudah bisa terdengar? Halo. Iya, Budian, silakan. Baik, rupanya ada kesalahan sambungan. Kita akan coba memperbaiki kesalahan sambungan yang terjadi dengan Ibu Dian. Kita lanjutkan ke Bang Heber yang sudah ada di studio. Ya, Bang Heber, tadi yang menjadi parameter untuk kenaikan upah sendiri ini bagaimana sebenarnya? Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah tadi untuk menentukan angka 1,09%? Ya, jadi sebagai pengusaha tadi saya bilang bahwa kita harus menuruti dan mengikuti aturan yang ada, yang berlaku. Itu menjadi sebuah komitmen supaya ada kepastian hukum di negara kita yang menjadi acuan kita dalam berusaha. Aturan pemerintah sudah jelas diketok palu melalui PP nomor 36 tahun 2021. Di sana jelas struktur elemen-elemen untuk menentukan angka itu ada. Apa saja itu, Pak Heber? Itu data yang dikeluarkan oleh BPS, ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, ada kebutuhan dasar, ada beberapa elemen-elemen yang dibutuhkan oleh kehidupan layak itu. Yang menarik adalah ternyata adanya perbedaan begitu usulan kenaikan UMP antara Dewan Pengupahan, kemudian pemerintah dan juga dengan para buruh. Sebenarnya kenapa ada perbedaan dari tadi usulan kenaikan UMP? Ya. Kalau kemarin kami rapat, kebetulan saya anggota Dewan Pengupahan di Jakarta, teman-teman dari serikat pekerja mengajukan angka 3,57%. Lalu ketika kita tanya, apa dasar Anda menghitungnya? Kami di Jakarta dari unsur pengusaha bukan hanya di angka, di rupiahnya yang kita mau luruskan, tapi kita juga mau supaya aturan hukum yang ada itu kita ikuti. Kepastian hukum harus kita jaga supaya ada kondusif, sama-sama kita jaga kepastian berusaha. Kalau nanti seperti kemarin mereka mengatakan bahwa mereka menghitung berdasarkan PP 78 tahun 2015. Lah, itu kan sudah dicabut. Sekarang sudah ada PP nomor 36 tahun 2021. Kalau kita mengikuti PP yang lama nggak berlaku, yang sudah tidak berlaku lagi versi kami, versi negara, terus apa kepastian hukum yang kita ikuti? Tapi hal tersebut sudah didiskusikan dengan para serikat buruh terkait dengan tadi formula untuk menghitungan kenaikan UMP tersebut, bahwa aturan yang mereka pakai memang sudah tidak berlaku. Ya, kita sudah sampaikan dan di meja runding itu mereka juga tahu bahwa aturan yang kita pakai final PP 36 tahun 2021. Nggak bisa tawar-menawar. Di pasal itu ada di PP itu ada pasal 2627 mengatakan bahwa
setiap pemerintah provinsi pun harus wajib mengikuti aturan yang ada. Nah, ini perlu digarisbawahi supaya teman-teman dari serikat pekerja mengerti bahwa aturan hukum itu harus dipenuhi, harus dipatuhi siapapun. Tapi mereka menganggap aturan hukum yang ada ini tidak sesuai ataupun mungkin tidak. Malah disebutkan di sini bahwa kenaikan UMP saat ini bisa lebih kecil dibandingkan masa Orde Baru begitu. Bagaimana nih Pak Heber? Saya rasa tidak seperti itu. Pengusaha juga kan ingin supaya karyawannya, supaya pekerjaannya hidup sejahtera. Nggak ada lah pengusaha di negara kita ini yang ingin menjajah karyawan-karyawannya yang sudah bekerja bagi dia. Yang ingin saya sampaikan, UMP ini kan diberikan kepada karyawan yang bekerja nol experience. Seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah lama tidak? Yang sudah lama kan mereka punya aturan di mana UMP mereka tahun mereka masuk bekerja itu diatur oleh mereka sendiri pada tahun itu. Lalu untuk kenaikan upah mereka akan bisa bipartit dengan perusahaannya. Perusahaan nggak mau juga rugi dengan nanti keluarnya pekerja mereka yang sudah mapan, yang sudah bagus di nilai produksinya, lalu keluar hanya dengan UMP, enggak. Nah, jadi teman-teman serikat pekerja, teman-teman pekerja, UMP ini adalah hanya untuk karyawan yang baru bekerja. Pernyataan saya adalah berapa banyak sih perusahaan merekrut karyawan baru sekarang? Kan nggak banyak-banyak amat gitu loh. Tapi di sisi lain juga kami pengusaha saat ini juga sulit bergerak. Perlu diingat Mbak Irma, tahun lalu pun masih ada perusahaan anggota teman-teman kita THR-nya aja belum lunas. Nah, mungkin ada beberapa sektor tadi saya bilang logam atau industri manufaktur mobil itu ada yang maju, tapi nggak semuanya. Nah, kepada yang maju itu saya himbau, berikan hak pekerja sesuai aturan yang ada. Kalau boleh, di atas itu juga boleh. UMP ini kan hanya mengatur batas minimalnya. Di atas itu kan boleh bipartit mereka dengan perusahaannya. Nah, itu bijak. Saya menghimbau kepada pengusaha Indonesia, pengusaha Jakarta, ayo bijak. Kita harus komitmen menjaga kondusifnya iklim usaha di Indonesia. Betul. Jangan nanti demo, mogok, pengusaha atau investor itu dia lain nih, kita bicara mengenai mogok begitu ya. Dan kebetulan sudah tersambung melalui Zoom ada Bu Dian di sana. Bu Dian, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Bu Dian ya? Ya, bisa. Baik, Bu Dian. Kalau dari buruh sendiri saat ini kan menolak adanya kenaikan angka 1,09%. Sebenarnya apa pertimbangan para buruh? Ya, pertama begini, selama pandemi daya beli buruh itu sudah sangat jatuh gitu ya. Dan itu terlihat dari angka konsumsi rumah tangga yang itu menurun lebih dari 10%. Ini dari penelitian dari ASWA atau Asosiasi Upah Dasar Asia gitu. Nah, turunnya daya beli buruh ini yang kemudian membuat kami kaum buruh dan beserta keluarganya itu mengalami kesulitan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan perlu diingat bahwa tingkat kepatuhan pengusaha jauh sebelum pandemi itu sangat rendah dalam hal pembayaran upah minimum gitu, yang sesuai dengan upah minimum. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa diserahkan pada perundingan bipartit dengan adanya struktur skala upah dan bonus segala macamnya itu tidak, hampir jarang terjadi gitu. Banyak teman-teman buruh yang tidak mendapatkan struktur skala upah karena status kerjanya adalah kontrak. Dan kita tahu bahwa sekarang status kerja kontrak itu masif dan rata-rata periode kontraknya bisa sampai hanya 3 bulan atau 1 tahun. Bahkan banyak kan adalah kurang dari 1 tahun. Artinya upah mereka atau upah teman-teman buruh ini tidak pernah lebih dari UMP. Dan itu fakta. Sebanyak 49,5%, hampir 50% pengusaha itu tidak membayarkan upah sesuai UMP. Dan ini juga kritikan kepada Kementerian Tenaga Kerja yang kemudian tidak memberikan efek jerah kepada pengusaha yang melanggar pembayaran UMP. Lalu kenapa kemudian upah menjadi maksimum gitu? Nah, upah menjadi maksimum karena memang pada faktanya yang minimum itu menjadi maksimum gitu. Karena tidak ada struktur skala upah kita statusnya kontrak terus-menerus, dan ketika kemudian UMP menjadi naik hanya sekitar 1%, coba bayangkan teman-teman yang ada di Jawa Tengah gitu, yang merupakan UMP terendah, ketika naik hanya sedikit saja,
itu kemudian menjadi beban berat gitu. Gap antara yang di Jakarta dengan yang daerah itu sedemikian tinggi. Maka kemudian kalau dari kami, kita mengusulkan supaya ada UMP atau upah dasar nasional dan upah layak nasional, di mana kemudian ditetapkan komponen-komponen upah itu secara nasional. Nah, kenapa kemudian kita tidak mau menggunakan PP 36? Kita ingat bahwa kami termasuk yang kemudian menolak terus-menerus undang-undang Cipta Kerja gitu. Dan ketika kemudian sebelum-sebelumnya kami terlibat dalam penentuan upah, sekarang tidak terlibat dalam penentuan upah, Dewan Pengupahan dipreteli wewenangnya untuk kemudian bisa berpartisipasi dalam penentuan upah, ya kemudian jangan disalahkan ketika kemudian kami mengambil cara-cara demonstrasi gitu. Dan demonstrasi mogok itu dilindungi oleh undang-undang, itu adalah hak bagi pekerja yang dilindungi juga oleh undang-undang baik secara nasional ataupun internasional gitu. Baik, Mbak Dian. Itu kalau dari kami. Baik, Mbak Dian, usulan kenaikan UMP ini sebesar berapa sebenarnya yang diharapkan oleh para buruh? Yang tadi diharapkan skalanya nasional begitu? Ya, kalau dari skala nasional, kami di teman-teman di daerah itu kan kemudian menghitung upah KHL ya, berdasarkan kebutuhan selama pandemi. Teman-teman di Jawa Tengah misalkan, itu hitungan KHL-nya dengan menyelesaikan kebutuhan pandemi itu adalah 16% gitu. Nah, ini sebenarnya pemerintah itu juga mempunyai tanggung jawab gitu, tanggung jawab untuk mengatasi krisis di masa pandemi gitu ya. Surat edaran yang dikeluarkan Menaker dari yang sekarang UMP yang hanya 1,09 sampai kemudian sebelumnya di masa tahun lalu itu upah boleh tidak naik gitu. Saya ingat betul bagaimana Ida Fauzia mengeluarkan itu. Lalu ada penyesuaian upah gitu. Meskipun pada faktanya itu adalah menurunkan upah, menyesuaikan upah itu adalah menurunkan upah gitu. Itu boleh gitu oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan ini terus menerus gitu. Nah artinya tolonglah jangan kemudian buruh terus yang kemudian dikorbankan. Karena perbedaan strata sosial antara buruh dan pengusaha itu sangat berbeda. Gitu. Baik, tadi menarik ketika kita merasa untuk kemudian kita dinaikkan upahnya sesuai memang kebutuhan real kaum buruh. Pemulihan ekonomi negara tidak akan pernah terjadi kalau daya beli buruhnya itu terus rendah. Gitu. Baik, tadi ada pernyataan yang menarik bahwa jangan sampai buruh terus dikorbankan. Namun di sini tadi sempat Pak Heber bilang juga kondisi dari para pengusaha saat ini juga sedang berjuang itu melewati pandemi. Kita masih akan membahasnya lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami Bu Dian dan juga Pak Heber. Usai jeda kita akan kembali.